lebih lagi sembah Dia. Mari katakan Elohim Yahweh, amin. Yang Maha Tinggi, Kami persembahkan sembah kami Elohim Yahweh yang menciptakan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak kami sembah. Dengan penuh kerinduan kami hadir di tempat ini. Kami naikkan sembah kami. Terima sembah kami ya Bapa. Lebih lagi katakan begitu besar Engkau Bapa, begitu mulia Engkau Bapa kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puja, kami tinggikan, kami muliakan. Betapa besar Engkau, Semua mutiara, Engkau yang layak disembah. keagungan karya-Mu. Amin, amin. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Kami memuji-Mu, kami
Dia, Allah yang perkasa, Allah yang layak disembah. Mari katakan, bersama para malaikat memuji Tuhan. Amin. Meninggikan Raja atas segala raja. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak dipuji-puja. Haleluya. Marilah semua di sini menyembah Tuhan dengan hati yang tulus mengasihi-Nya. Katakan, hanya Yesus kekasihku, hanya Yesus kekasihku, kekasih abadiku. Haleluya. Amin. Bersorak bagi Dia, bernyanyi bagi Dia. Mari katakan sekali lagi bersama. Bersama para malaikat memuji Tuhan, meninggikan Raja atas segala raja. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak dipuji-puja. Marilah semua di sini menyembah Tuhan dengan hati yang tulus mengasihi-Nya. Hanya Yesus kekasihku, hanya Yesus kekasihku, kekasih abadiku. Semua hari ini tuh selamanya, hari ini tuh selamanya, memuji Tuhan Yesus segala masa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, selamanya Dia berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Bersama para malaikat memuji Tuhan. Amin. Meninggikan Raja segala raja. Hanya Dia, hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak dipuji-puja. Haleluya. Dengan hati yang tulus mengasihi-Nya. Hanya Yesus kekasihku, hanya Yesus kekasihku, kekasih abadiku. Hari ini tuh selamanya, hari ini tuh selamanya, memuji Tuhan Yesus segala masa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, selamanya Dia berkuasa. Hari ini selamanya, hari ini selamanya, hari ini selamanya, memuji Tuhan Yesus segala masa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti. Jemaat Tuhan saja katakan, hari ini untuk selamanya. Semua hari ini untuk. Mari puji Dia. Lebih keras lagi suaramu memuji Dia. Amin. Haleluya. Bersama-sama katakan, hari ini untuk selamanya, ini untuk selamanya, hari ini untuk selamanya.
Dia penguasa alam raya. Sebabnya Dia penguasa alam raya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita memuji, kita menyembah Tuhan Yesus Allah, Tuhan kita. Amin. Dialah yang berkuasa di zaman ini. Dia yang layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan. Engkau mengubah sejarah hidup dunia. Engkau mengubah tatanan hidup di dunia. Masa ini adalah masa kepunyaan Engkau yang Tuhan. Engkau memerintah dunia. Haleluya. Kau layak ditinggikan. Kau layak dimuliakan. Sekali lagi katakan kau layak. Kau layak ditinggikan. Kau layak dimuliakan. Sekali lagi katakan kau layak. Kau layak ditinggikan. Kau layak di tanganmu. Yesus Kristus dan Tuhan. Engkau layak atas segala raja. Engkau Tuhan atas segala Tuhan. Segala kuasa ada di tanganmu. Yesus Kristus dan Tuhan. Dia telah bangkit di surga. Dia menjadi raja yang menguasai jagat raya. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, layak disembah. Mari katakan, Kau layak ditinggikan. Kau layak dimuliakan. Kau layak ditinggikan. Kau layak dimuliakan. Kau layak atas segalanya. Engkau Tuhan atas segala Tuhan. Segala kuasa ada di tanganmu. Yesus Kristus Tuhanku. Engkau layak atas segala raja. Engkau Tuhan atas segala Tuhan. Segala kuasa ada di tanganmu. Engkau raja. Engkau raja atas segala raja. Engkau Tuhan atas segala Tuhan. Segala kuasa ada di tanganmu. Yesus Kristus kan Tuhan. Segala kuasa ada di tanganmu. Yesus Kristus kan Tuhan. Segala kuasa ada di tanganmu. Yesus Kristus. Yesus Kristus kan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya berani duduk kembali. Sebentar lagi kita akan menyaksikan
keabadian. Ku diri Tuhan, Tuhan, ku pegang janji-Mu, setia sampai selalu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan dan katakan, bersedia hidup dan serahkan kepada hamba-Nya yang akan benar-benar takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami ya Bapa. Oh, haleluya. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami ya Bapa. Kau penuhi hidup kami dengan firman-Mu. Haleluya. Biarlah hadirat Elohim Yahweh memenuhi tempat ini ya Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu yang Allah Bapa kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap pekerjaan-Mu yang besar yang telah Engkau lakukan ya Bapa. Hari ini kami mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana Tuhan kami Yesus Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menjemput kami yang setia, yang taat kepadanya. Bapa, biarlah kami boleh terus belajar setia dan taat seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Mari firman-Mu yang terus memimpin kami, firman-Mu yang terus mengubahkan hidup kami, agar kami serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus melingkupi kami semua. Hadirat Elohim Yahweh hadir di tempat ini, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita siap
mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, puji nama Tuhan. Hari ini bersama kita di tempat ini, mengingat kembali satu peristiwa besar di mana Tuhan kita Yesus Kristus terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Peristiwa ini luar biasa dan menjadi satu pengharapan yang besar bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa di langit baru, bumi baru, ada satu tempat yang penuh dengan pengharapan. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Silakan dibacakan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah dentetan atau urutan dari peristiwa kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah 40 hari dia masih bersama dengan murid-muridnya dan dia terangkat ke sorga. Dan tentu saudara, ini tidak hanya menjadi sejarah, tidak hanya menjadi peringatan-peringatan saudaraku, tetapi ini mengubah nasib manusia di kekekalan, di mana dari bayang-bayang kematian berpindah kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan yang diperjuangkan menjadi kepastian untuk memasuki dunia yang akan datang. Surga yang mulia, langit baru, dan bumi yang baru. Firman Tuhan berkata, saudaraku, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus kita bangkit dan naik ke sorga. Ini pengharapan kekal, saudara. Pengharapan bagi setiap kita yang mendapat bayang-bayang kematian. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, rangkaian peristiwa yang menakjubkan tersebut diakhiri dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Namun kenaikannya ke sorga bukan suatu hal yang meninggalkan atau untuk meninggalkan kita, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus naik ke sorga. Seperti yang dikatakan oleh malaikat, bahwa dia akan kembali. Amin saudaraku. Ya, ini bukan perpisahan, tetapi saudaraku, ini adalah suatu penantian yang penuh dengan pengharapan. Dia akan datang untuk menjemput orang-orang percaya yang mengasihinya
masuk ke dalam kerajaan Bapa. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga di hadapan mata para muridnya, itu tidak berakhir satu kisah. Tetapi saudaraku, periode baru yang paling amat menentukan dalam seluruh rencana keselamatan yang telah diinisiasi oleh Allah itu sendiri, saudara. Ia pergi untuk kembali, saudaraku. Ia pergi, tidak meninggalkan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, saudaraku, ketika ia datang kembali, apakah kita siap dijemput oleh Tuhan, saudara? Apakah kita siap masuk ke kelompok atau yang sering saya sebut sebagai kloter yang akan masuk atau memasuki wilayah surgawi bersama dengan Tuhan Yesus? Amin, saudara. Ini yang menjadi pertanyaan kita, saudara. Jangan sampai peringatan-peringatan kenaikan Tuhan Yesus, lalu saudara kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang akan dijemputnya. Terangkatnya Tuhan Yesus, saudaraku, akan kembali lagi untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Di balik peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang telah kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, terdapat satu percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yakni di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Ya, silakan dibacakan ayatnya. Slide-nya boleh dilanjutkan. Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-6. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lanjut, Pak. Ya, sampai ayat 6 ya. Oke. Nah, murid-murid mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan Yesus agar ia memulihkan kerajaan bagi Israel, saudara. Ini sebelum kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku. Ini satu peristiwa di mana murid-murid masih berfokus kepada hal-hal duniawi, saudaraku. Ya. Makanya saya pernah sampaikan bahwa ketika kebangkitan Tuhan Yesus pada saat itu tidak langsung naik ke surga. Amin. Tapi ada 40 hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. 40 hari, saudaraku. Mengingat ada satu peristiwa yang juga dialami oleh bangsa Israel, 40 tahun Allah bersama-sama dengan mereka. 40 hari ini menjadi hari yang penting, saudaraku. Kalau saudara memperhatikan kejadian-kejadian 40 hari ini, Tuhan Yesus kayak mengulang kembali, ya kan? Peristiwa-peristiwa yang telah Ia lakukan. Ya. Ia mengingatkan kembali kepada murid-muridnya pengharapan ya akan kerajaan Allah itu. Betapa pentingnya kerajaan Allah yang telah Ia beritakan selama masa hidupnya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan dari murid Tuhan Yesus ini memberikan indikasi bahwa murid-murid Tuhan Yesus masih ada yang belum berfokus kepada kerajaan sorga. Nah, sehingga pertanyaan ini diajukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Padahal Bapak Ibu Saudara, ya fokus pelayanan Tuhan Yesus itu bukan di bumi ini.
kerajaannya bukan dari dunia ini, saudaraku, tetapi kerajaan sorga. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan ini diajukan tepat sebelum kenaikan Tuhan Yesus atau setelah 40 hari ia mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Ya, nanti bisa dibaca ayat yang ketiga dari pasal 1 ini. Pertanyaannya terkesan ironis sekaligus mengungkap sesuatu yang mendalam, yakni murid-murid masih bertanya tentang pemulihan kerajaan Israel, saudaraku. Bukan kerajaan Allah. Para murid hidup dalam konteks sebagai bangsa yang telah tertindas berabad-abad. Karena mereka punya pengalaman yang luar biasa, Bapak Saudara. Mereka dijajah, saudaraku, dijajah beratus-ratus tahun. Ya. Mereka hampir tidak pernah ada di kampung halamannya, saudara. Dibuang ke negeri orang asing. Dan ketika mereka kembali ke kampung halamannya, ke bangsanya sendiri, tetap menjadi bangsa jajahan. Jadi di dalam pemikiran mereka tetap berharap, saudaraku, ada pemulihan bangsa mereka. Ketika mereka melihat sosok Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian dan memberikan pengharapan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi para murid hidup dalam konteks sebagai bangsa yang tertindas selama berabad-abad. Seperti Yerusalem dihancurkan, bait suci dibakar, rakyat Israel dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar, saudara. Dan ketika mereka kembali dari pembuangan di dalam pemerintahan Kores, tetapi tetap sebagai bangsa yang bergantung pada kekuasaan lain. Dan ada banyak penderitaan-penderitaan yang mereka alami, saudara. Jadi ketika para murid bertanya tentang pemulihan bangsa Israel, mereka sedang membawa beban yang sangat besar yang mereka alami selama kurang lebih 600 tahun, saudara. Yang mereka alami selama 600 tahun. Penindasan dan kehilangan kedaulatan sebagai bangsa, saudara. Nah, ini bukan sesuatu pertanyaan yang sangat teologis, saudaraku ya. Ini bukan pertanyaan yang sangat teologis, tetapi ini jeritan warga negara yang terluka dan belum sembuh. Warga negara yang penuh pengharapan untuk mengalami kemerdekaan dan kejayaan seperti zaman Daud. Mereka berharap dengan kekuasaan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mampu mengusir penjajah Roma, memulihkan tata Daud, mengumpulkan para diaspora Israel, saudara, membangun kembali bait suci dan menjadikan Yerusalem sebagai pusat dunia. Tetapi saudaraku, yang ada adalah mereka gagal paham tentang kehadiran Tuhan Yesus. Mereka memiliki ekspektasi yang keliru tentang Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, kesalahpahaman tentang kerajaan Allah bukan hal yang baru bagi murid-murid Tuhan Yesus. Ya, tetapi ini pola yang berulang-ulang terjadi di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus. Ya, seperti yang dialami oleh Ibu Yakobus dan Yohanes yang meminta agar kedua anaknya itu duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus, saudara, di dalam kerajaannya.
Ya, coba dibaca Matius 20 ayat 20 sampai 21. Matius 20 ayat yang ke-20 sampai 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ya, bersaudara, ya. Dan masih banyak lagi kejadian di dalam Alkitab, saudara. Misalnya Lukas 22 ayat 24, murid-murid Tuhan Yesus berdebat siapa yang terbesar, ya, di dalam kerajaan Allah. Tentu di sini mereka juga mau mendapat kehormatan dari, ya, kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa 5 roti 2 ikan, ya, di mana banyak orang yang mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja, ya, dengan memaksanya, saudaraku, ya. Yohanes pasal 6 ayat 15, saudaraku. Nah, selain itu ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, banyak orang juga berseru, saudaraku. Ya, Hosana bagi anak Daud, seruan yang sangat syarat memuat muatan politis, ya. Di mana kehadiran seorang raja, ya. Meskipun waktu itu Tuhan Yesus hanya menunggang seekor keledai, mereka mengagung-agungkan dia sebagai raja, ya, yang memiliki keagungan seperti Raja Daud. Bahkan mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud." Atas banyak gagal paham itu, saudaraku, Tuhan Yesus tidak serta-merta berkata, "Kalian salah, gagal paham." Tetapi saudara, mereka justru, saudaraku, Tuhan Yesus berusaha untuk memberikan pengertian, meyakinkan mereka, ya, bahwa apa yang dia lakukan, pelayanan yang dia lakukan adalah semata-mata atau berfokus kepada sesuatu yang jauh lebih bernilai, saudara. Yaitu kerajaan sorga, saudara. Yang jauh bernilai. Bukan hanya memberikan pengharapan kepada bangsa Israel, tetapi pengharapan bagi seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus juga masih terjadi sampai hari ini, saudara. Masih terjadi sampai hari ini, di mana banyak orang-orang Kristen kalau ikut Tuhan Yesus mengharapkan pemulihan jasmani, pemulihan ekonomi. Padahal yang paling penting adalah, saudaraku, ya, pemulihan manusia batinia kita, agar kita layak masuk ke langit baru, bumi baru. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang paling utama, saudaraku. Jadi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus fokus ini, saudaraku. Pemulihan manusia batinia kita. Kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita layak dijemput. Amin. Kita berharap ada kloter. Dan saya yakin pasti ada kloter GSKI yang dijemput oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ya.
Nah, sebenarnya setiap gereja ini sedang mempersiapkan, ya, ini calon-calon, ya, pribadi-pribadi yang dijemput Tuhan Yesus. Makanya pelayanan gereja itu begitu penting, saudara. Ya. Menemukan gereja yang tepat dan benar, yang memberitakan kerajaan Allah itu penting sekali, saudara. Dan itu yang terus saya lakukan selama perjalanan kekristenan saya. Ya. Saya bersyukur, saudaraku. Ya. Ketika saya pindah satu denominasi, ya, bukan supaya saya bisa lebih santai, enggak. Supaya membawa saya lebih terbang tinggi. Supaya membawa saya memiliki persiapan, kelayakan ketika Tuhan Yesus datang. Ada amin, saudara? Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ya. Nah, sekarang kita lihat matriks dua kerajaan, ya. Ekspektasi melawan realitas. Nah, ada kerajaan dunia atau Israel, ya. Yang kedua ada kerajaan Allah. Ya, mundur sedikit slide-nya yang ada tabel. Ya. Fokus utama kerajaan dunia adalah politis dan militer, ya, kemerdekaan Israel. Sedangkan kerajaan Allah itu, ya, spiritual, ya, dan juga universal. Bukan hanya kepada bangsa Israel. Ya, saudara, ya. Terus sumber kuasa, kalau kerajaan dunia itu pedang dan tata Daud literal, ya saudara. Sedangkan di dalam kerajaan Allah itu pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi di dalam kekristenan, saudaraku, Tuhan Yesus memenangkan, ya, peperangan dengan kuasa kegelapan, bukan dengan pedang, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Ada satu firman Tuhan berkata, ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, boleh dibacakan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Ya. Kamu akan menerima kuasa, ya. Ini bukan kuasa di sini, bukan exousia, saudaraku, ya. Beda dengan Yohanes 1 ayat yang ke-12, ya. Orang yang menerimanya, yang percaya kepadanya diberi kuasa, ya, untuk menjadi anak-anak Allah. Ini kuasa di sini dunamis, ya. Kalau saudara pernah dengar kata dinamo, ya, ada satu tenaga yang menggerakkan, dunamis. Kuasa inilah, saudaraku, yang akan memenangkan, ya, kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Yang akan melawan kuasa kegelapan, seperti katakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Ya. Bahwa ada satu kuasa yang besar. Itulah yang harus kita lawan dan dilawan oleh pemerintahan atau kerajaan Allah. Nah, kita lihat batas wilayah geografis Yerusalem sebagai pusat dunia. Ya, itu kerajaan dunia atau kerajaan Israel. Sedangkan kerajaan Allah tak terbatas hingga ke ujung bumi. Ya, seperti amanat agung dari Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsamu muridku. Ya, seperti tadi juga disampaikan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kalau Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, ya, dari Yudea, Samaria, terus sampai ke ujung bumi, ya. Jadi tujuan akhir kerajaan duniawi sementara.
Sedangkan kerajaan Allah adalah keselamatan kekal bagi jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, disorientasi gereja modern seperti yang saya sebutkan tadi saudaraku, masih banyak yang berfokus kepada kerajaan dunia. Ya. Masih berfokus kepada kerajaan dunia. Semua kemegahan dunia saudaraku. Jadi kekristenan direduksi menjadi kemakmuran materi. Posisi berkuasa dan hidup tanpa penderitaan. Makanya gereja-gereja banyak berfokus pada hal ini. Ya, bagaimana kita dipulihkan saudaraku. Ya. Bukan tidak boleh kita mengalami pemulihan, kesembuhan. Tetapi saudaraku biarlah itu atas seizin Tuhan. Amin. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Bagian kita adalah mau ikut Tuhan, mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Karena kalau kita, orientasi kita masih kepada hal-hal dunia, saudaraku, kita nggak bisa mempersiapkan diri kita untuk dijemput oleh Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berkemas-kemas. Amin. Karena saudara belum atau tidak punya niat untuk berpergian. Ya kan? Hanya orang yang mau atau punya niat berpergian yang bisa berkemas-kemas. Nah ini saudaraku. Banyak orang merasa ya ini wajar Pak, biasa saja. Wajar kok manusia yang lain juga melakukan. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, tidak boleh hidup dalam fokus dunia ini. Kita akan ketinggalan. Ketika Tuhan Yesus datang, tidak ada iman yang Tuhan Yesus temukan di dalam dirimu. Amin saudaraku. Sebab engkau hanya fokus kepada dunia ini. Nah saudara ya, kerajaan Allah hidup sepenuhnya di bawah pemerintahan Allah. Tidak ada di area abu-abu saudaraku. Nah ini yang kita gumulkan. Sebab Kristen kita hari ini banyak Kristen yang abu-abu. Abu-abu artinya saudaraku, Kristen yang masih setengah dunia, setengah Tuhan. Setengah duniawi, setengah rohani. Padahal Tuhan Yesus berkata, ya ada firman Tuhan berkata, jika engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, jadi saudara, jangan mengingini dunia yang telah jatuh. Perjuangkan hidup saleh dalam pemerintahan Allah. Jadi sejak kita hidup di bumi ini, kita sudah harus berfokus kepada pemerintahan Allah. Bukan nanti masuk surga. Justru kehidupan kita hari ini di dunia ini saudaraku, menentukan posisi kita. Ada amin saudara? Ya. Kuasa kegelapan tentu berkata, kamu tinggal di sini. Ku buat kamu aman di sini. Makanya banyak promosi saudaraku ya. Banyak promosi yang diberikan kepada manusia. Termasuk orang Kristen. Supaya kita itu nyaman di dunia ini kan. Nyaman di dunia ini. Kadang kita di dalam pikiran kita nggak ada pemikiran langit baru, bumi baru. Nggak ada saudaraku. Dan jangan salah ketika kita punya pemikiran langit baru, bumi baru. Bukan berarti kita mau orang yang mau cepat-cepat mati saudaraku. Enggak. Ya. Artinya kita akan terus melakukan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Amin saudaraku. Apa yang kita lakukan ini saudaraku, untuk Allah saudara. Bukan mau cepat-cepat mati lalu masuk surga. Ya, belum tentu orang yang mau cepat-cepat mati atau meninggalkan dunia ini belum tentu layak di dalam kerajaan surga saudaraku. Yang paling penting adalah
Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjadi umat yang layak. Yang kedua, tentu ada banyak pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, saudaraku. Seperti kata Rasul Paulus, keinginan hatiku aku mau bertemu dengan Tuhan. Ya. Tetapi jika aku harus tinggal, aku harus menghasilkan buah. Ya. Kita harus menghasilkan buah. Selain kita memperbaiki diri kita, saudaraku, menjadi umat yang layak, kita juga mau memberi dampak kepada orang lain. Menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi dari apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, ya, ada satu kuasa yang mengalihkan rute fokus, ya, perjalanan mereka, saudaraku, atau pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Jadi pertanyaan, kapan masa pemulihan Israel, saudaraku? Ya. Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan politis atau politik. Ia mendefinisikan ulang apa itu kerajaan Allah. Makanya saya katakan sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus 40 hari selama tinggal di dunia ini, saudaraku, itu hal yang paling penting. Ya. Dia kembali menegaskan, ya, kembali mengingatkan, merefresh ingatan murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Nanti saudara baca ya, baca ulang di rumah. Lihat kejadian-kejadiannya hampir sama pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ya. Merefresh kembali apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudaraku. Nah, di sini, saudaraku, ada mandat operasional, ya, ada mandat yang Tuhan Yesus berikan. Ya. Dari pertanyaan kapan masa pemulihan Israel, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu itu. Ya, ini bukan penolakan, melainkan penegasan batas wewenang. Ya. Nah, kalau kita masuk dalam monoteisme, ya, dalam kristologi, ini juga salah satu, ya, hak, ya, yang tidak dimiliki oleh Tuhan Yesus, karena ini milik hak Bapa di surga. Ada amin, saudaraku? Ya. Ini hak prerogatif Bapa di surga, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus memberikan mandat operasional atau satu amanat agung bagi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Ingat, saudaraku, percakapan di Kisah Para Rasul ini sama dengan Matius pasal 28. Sama, saudaraku. Cuma lain-lain penulis mencatat dari angle yang berbeda. Amin. Makanya saudara perlu membaca, ya, kejadian yang sama ini dari sisi Matius, misalnya Lukas, Markus, Yohanes, bahkan Kisah Para Rasul ini. Saudara perlu baca. Karena semua penulis menulis angle yang berbeda. Ya, ya, saudara. Ya. Kalau di Markus ditulis, ya, murid-murid akan memiliki satu kuasa mengusir setan, ya kan? Bernubuat dan sebagainya, saudaraku. Di Matius angle-nya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, di Kisah Para Rasul, ya, ada pencurahan Roh Kudus. Jadi angle-nya berbeda-beda, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, di sini ada mandat, ya, yang tadi murid-muridnya bertanya kapan, ya, tetapi di sini Tuhan Yesus menyelipkan satu kata, tetapi, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi, ya. Kata tetapi adalah pembalikan tajam, berhenti memikirkan kapan pemulihan bangsa Israel.
mulailah memikirkan siapa dan di mana. Tugas utama adalah menjadi saksi. Kata saksi ini saudaraku, ya, bahasa aslinya itu martir, saudaraku. Ya. Bahasa aslinya itu martir, saksi itu martir, saudara. Jadi orang yang bersaksi itu bukan hanya menyampaikan suatu kebenaran, tapi juga orang yang berani mati untuk kebenaran. Amin. Jadi saksi itu artinya martir, sama, saudara. Maka kita tidak heran murid-murid Tuhan Yesus itu mati martir semua, menjadi martir semua. Ya. Dan kematiannya mengerikan, saudara. Ya, dari pertanyaan kapan menjadi tetapi, saudaraku. Ya. Nah, dari ring 1 kita lihat Yerusalem sebagai pusat titik awal, ya. Ring 2 di situ ada seluruh Yudea dan Samaria, wilayah sekitar dan musuh kultural, ya. Dan ring 3 sampai ke ujung bumi, ya, misi yang tidak terbatas. Ini yang mandat tetapi yang Tuhan Yesus berikan. Dari saksi mata penyalipan dan kebangkitan historis menjadi proklamator hidup. Ya. Yesus bukan cerita pendek, ia adalah cerita hidup. Bahkan saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus menghidupi, ya, menghidupi apa yang Tuhan Yesus lakukan. Luar biasa loh saudaraku. Kalau saudara lihat saudaraku, ya, ketika murid-murid mendapat pesan sebelum kenaikan Tuhan Yesus, mereka benar-benar menghidupi pesan itu. Mereka yang tadi fokus bagaimana Israel dipulihkan, mereka berpencar keluar. Justru mereka keluar dari Israel untuk memberitakan kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Makanya saudara, ya, kita adalah dampak dari pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, khususnya ya Rasul Paulus, ya, sampai ke Asia kecil, saudaraku. Kapalnya tenggelam. Ya. Ini dampaknya kita ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Keuntungan sebuah ketidakhadiran. Ya, sebagai orang percaya, kita yang tidak melihat secara fisik, ya, oleh setiap kejadian yang alami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Tetapi kita bisa merasakan gairah dan pengharapan itu. Makanya pemberitaan Injil tidak boleh didistorsi. Tidak boleh disimpangkan, tidak boleh dikurangi. Harus memberitakan kebenaran. Ini yang akan mengakibatkan meskipun orang tidak melihat kejadian itu, tetapi memiliki percaya yang benar. Ada amin saudaraku? Coba kalau beritanya salah, ya, kita bisa loh memiliki percaya yang salah. Dan sekarang banyak orang-orang Kristen memiliki percaya yang salah. Percaya Yesus hanya mampu memulihkan kehidupan di dunia ini. Bukan pengharapan seperti yang ia janjikan kepada kita. Dari saksi fisik, para murid melihat mujizat penyalipan dan kebangkitan secara langsung dengan mata kepala sendiri. Tetapi saudaraku, saksi rohani kita tidak berada di sana saat kebangkitan terjadi. Ya. Ini seperti firman Tuhan yang berkata saudaraku dalam Yohanes 20 ayat 29. Ya, tolong dibacakan. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin, saudaraku. Tapi percaya kita harus benar. Jangan kepada hal-hal fisik. Ya. Jangan kepada hal-hal fisik, tetapi saudaraku percaya kita bagaimana kita melihat kuasa Allah di dalam diri Tuhan Yesus.
Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita adalah kelompok yang paling berbahagia melebihi saksi fisik jika kita meresponi dengan iman yang benar, yang hidup, Saudara. Ya, meresponi iman yang benar, yang hidup. Ya, di sini kembali lagi kita perlu kebenaran, pengajaran, doktrin yang benar yang mengajar kita untuk melihat kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, di dalam Kisah Para Rasul ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal itu, Saudara, Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ya. Boleh dilanjutkan pembacaannya, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, Amin. terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, saudaraku. Jadi Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya dalam kebingungan tanpa arah. Ya. Tuhan Yesus telah memberikan job deskripsi kepada mereka, memberikan mereka mandat. Ini yang kamu lakukan. Tidak hanya itu, saudaraku. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa ada kuasa yang akan menyertai pelayanan mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka dalam kebingungan tanpa arah. Nah, terjadi satu babak baru saat Yesus terangkat ke surga, tangan Tuhan Yesus sedang memberkati. Kenaikan mengawali era penyertaan Roh Kudus yang akan memampukan estafet keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Nah, saudara yang terkasih, sebenarnya kita sekarang ini sudah masuk estafet yang ketiga. Dari murid Tuhan, dari Tuhan Yesus diberikan kepada murid-murid awal Tuhan Yesus, yang sekarang diestafetkan kepada orang-orang percaya. Ada amin, saudaraku? Ya. Kita menerima tongkat estafet untuk memberitakan kerajaan Allah itu. Nah, saudara yang terkasih, bukan selamat tinggal, ya. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan selamat tinggal, melainkan sampai jumpa. Waduh, ketika saya baca ini, jadi ada beda pemahaman, ya saudaraku. Ya, dulu kan kita nggak terlalu memperhatikan janji kedatangannya. Kita anggap, wah Yesus meninggalkan kita, ya udah. Padahal saudaraku, bukan selamat tinggal, tapi sampai jumpa. Nah, kembali lagi satu pertanyaan. Ketika Tuhan Yesus datang, apakah kita masuk dalam kelompok orang yang akan menjumpai Tuhan Yesus? Amin. Ya. Ada satu ayat yang mudah-mudahan tidak lupa, ya saudaraku, ya. Kalau nggak salah Lukas pasal 1 ayat 8, ya saudara. Atau Lukas pasal 8, ya, tentang hakim yang lalim. Ya, hakim yang lalim. Ada enggak, saudaraku? Ketika ia datang, adakah ia temukan iman di bumi ini? Sebentar, saudara. Lukas, ya, pasal 16. Oke. Lukas pasal 16 ayat 8. Coba dibacakan. Lukas pasal 18 ayat 8. Lukas pasal 16 ayat yang ke-8. Iya. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu,
karena ia telah bertindak secara cerdik. Sorry, bukan itu ya, bukan. Lukas pasal 18 ayat 8. Ya. Lukas 18 ayat 8. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Adakah kita, saudaraku, memiliki iman ketika Tuhan Yesus datang? Apa iman itu, saudaraku? Iman adalah kepercayaan kita atas firman-firman Allah yang kita dengar, yang kita pelajari. Nah, yang menjadi masalah, saudara punya atau mendengar enggak perkataan Tuhan Yesus? Satu lagi, Roma 10 ayat 17 ya. Roma 10 ayat 17. Ya, kita pelan-pelan di sini, saudara. Karena ini bagian kita. Roma 10 ayat 17. Oke. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus ini dalam bahasa asli itu rhemato Christo, saudaraku. Ya, bukan logos, bukan hanya ucapan, tapi rhemato. Artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan Yesus dan dia lakukan. Amin, saudara. Ya. Orang yang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan dia lakukan. Ini rhemato Christo, saudaraku. Makanya, saudaraku, jangan kita hanya menjadi pendengar saja, tapi harus jadi pelaku firman. Kalau tidak, kita menipu diri kita sendiri ya. Kata Yakobus 1 ayat 22. Orang mendengar firman dan tidak melakukan, ya, ia menipu dirinya sendiri. Makanya, saudaraku, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, mencontohi kehidupan Yesus di dalam hidup kita. Ada amin, Bapak Saudara? Ya, ini adalah pengharapan di atas segala pengharapan. Ya, kedatangan yang kedua kali ini bukanlah sekadar pesan puitis, melainkan sebuah kepastian mutlak. Ya. Jadi pasti suatu saat Tuhan akan datang, saudara. Tuhan Yesus akan datang. Kalau Tuhan Yesus pasti datang, saudaraku juga kita harus mempersiapkan diri kita agar kita layak menghampiri, bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin ya, saudara ya? Ya, Bapak Ibu sudah yang terkasih. Nah, kita lihat di sini presisi hukum kedatangan, ya. Seperti yang dikatakan oleh malaikat, ya. Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, Kisah Para Rasul 11, pasal 1 ayat 11 ya. Dengan cara yang sama, secara fisik, bukan penglihatan batin. Jadi Tuhan Yesus akan hadir secara fisik. Ya. Dari banyak penafsiran ya, hamba Tuhan atau teolog bahwa Yesus akan hadir kembali di Yerusalem. Nah, saudara, kedatangannya di situ, saudaraku. Makanya Israel Yerusalem menjadi satu jam, ya, jam dunia, ya, kedatangan Tuhan Yesus. Secara nyata, historis, ya. Secara nyata ya, historis bukan metafora, bukan dongeng. Pasti, saudaraku, akan disaksikan terbuka oleh dunia. Ya. Semua dunia akan menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, iman kita berdiri di atas nubuatan harafiah yang dikonfirmasi langsung oleh Kristus, ya, malaikat dan juga para rasul. Jadi kita berdiri di atas nubuatan harafiah, ya, yang dikonfirmasi langsung oleh Tuhan Yesus, malaikat dan juga para rasul. Bayangin, saudaraku. Jadi nubuatan ini, janji ini dikonfirmasi langsung oleh
Kristus, malaikat dan juga para rasul. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, kita lanjutkan di slide yang selanjutnya. Kita lompat aja, ya, anak. Di postur menanti pengharapan. Mengetahui bahwa raja di atas segala raja sedang dalam perjalanan kembali, orang percaya tidak boleh main-main dengan dosa. Ya. Orang percaya tidak boleh main-main dosa. Tidak boleh hidup dalam dosa lagi. Kita harus berkemas-kemas. Saya salut dan kagum saudaraku ya, dari pemikiran Bapak rohani kita bisa keluar kata-kata yang luar biasa loh saudara. Bukan hanya kata-kata yang ya bersifat rohani, tapi juga tajam menuju kepada sasaran. Amin. Berkemas-kemas. Ya. Mana ada saudaraku sudah pernah dengar slogan berkemas-kemas di gereja? Tidak ada. Tapi slogan ini penting. Ya, setiap kita yang menantikan pengharapan kedatangan Tuhan Yesus harus berkemas-kemas. Ya. Harus orang yang menjadi siap sedia untuk dijemput kapanpun oleh Tuhan Yesus. Nah oleh karena itu saudaraku, yang pertama saudara, kita harus hidup dalam takut akan Allah. Orang yang hidup takut akan Allah, dia akan hidup dalam kekudusan. Dia akan keluar dari kegelapan. Dia akan melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Yang kedua, menjauhi kecemasan dan kegelisahan. Ya. Sebab hal ini akan membuat saudara ya, menjalin hubungan dengan dunia ini. Saudara tidak menantikan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, menantikan dengan pasti kebahagiaan dan penuh sukacita. Jadi sekali lagi, janji nubuatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dikonfirmasi langsung oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul, ya oleh malaikat dan juga para rasul. Amin. Luar biasa loh saudaraku. Ya. Kadang kita tidak memperhatikan ini saudaraku. Konfirmasi ini saudaraku. Dikonfirmasi langsung oleh Tuhan Yesus, oleh malaikat. Kan malaikat berkata, ya Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali. Kan begitu kan? Ya, dengan cara yang sama. Nah kita menantikan dengan kepastian, dengan bahagia dan sukacita. Jadi saudara, mari persiapkan diri kita nantikan Dia yang akan datang. Kita nggak perlu tahu kapan Dia datang, saudara. Ya, kita nggak perlu tahu. Yang perlu adalah kita mempersiapkan diri. Amin. Ya, sedini mungkin mempersiapkan diri. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Persiapkan selalu minyak. Ya. Persiapkan selalu. Jangan sampai kehabisan, saudara. Ya. Sebelum mempelai datang, saudara, kita harus siap sedia. Nantikan Dia yang akan datang kembali. Immanuel, Allah beserta kita. Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu Sejak ku hidup. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku iri Tuhan, Ku pegang janji-Mu, Engkau akan datang kembali menjemput kami. Kami mau hidup dalam kesetiaan sampai Engkau datang menjemput. senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya.
bersedia, bersedia hidup kudus tak bercelah. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, lawanku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari dari awal kita naikkan pujian ini, kita katakan Tuhan perkenankan aku. Perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatku, senantiasa bersama, menunaikan tugas Bapa. Amin. Sampai akhirnya, katakan bersedia. Amin ya Bapa. Takkan lagi dalam kecintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Ku bersedia, hidup kudus. Amin ya Bapa. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dalam masa-masa menanti kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudaraku, kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam sukacita pengharapan menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kekristenan kita yang kita percayai saudaraku adalah pengharapan yang kita miliki untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal nilainya lebih dari apapun yang kita miliki saudara. Mungkin selama hidup kita tidak menjadi orang yang kaya raya, kita tidak menjadi orang yang punya kedudukan yang tinggi. Bahkan sebaliknya kita penuh dengan pergumulan, kita penuh dengan hidup dalam penderitaan. Bapak Ibu, ingat bahwa ada satu pengharapan kita, menjadi penghuni-penghuni kerajaan sorga, menjadi anak-anak Allah di hadapannya di langit baru, bumi baru. Haleluya, ini yang menjadi penantian dan pengharapan kita. Oleh karena itu kita harus bersedia untuk hidup kudus, meninggalkan dosa dalam hidup kita, agar suatu saat Tuhan datang, kita didapati berkenan di hadapannya. Haleluya. Sedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajar kami berpikir seperti Engkau berpikir, seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus.
haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah senantiasa menyertai hidup kita, selalu menguatkan kita berjalan di dalam jalan perjuangan ini sampai akhir. Haleluya, haleluya. Pegang tanganku ya Bapa. Pegang tangan, Pegang tangan, pegang tangan, janganlah Tuhan lalui. berilah berkat. Dengar doaku, Dengar doa, dengar doaku. dengar doaku, janganlah Tuhan lalui. Berilah Mari Bapak Ibu arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita, Allah yang perkasa Elohim Yahweh, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin.